Oke, baik, pada video ini akan saya ulas komponennya ini apa saja ya. Di charger ini apa saja, terus fungsinya untuk apa ya. Yang pertama di sini ada trafo. Nah, trafo ini kita menggunakan trafo yang 5 ampere. 5 ampere ya. 5 ampere dengan arus tegangan yang dipakai adalah 15 volt. Kemudian AC ya, jadi dari sini nih keluarnya AC, tegangan AC 15 volt disearahkan menggunakan diode break. Diode breaknya di sini kita pakai 25 ampere. Kenapa kok 25 ampere? Karena harus di atasnya. Jadi kalau misalkan kita pakai 5 ampere, kita harus pakai diode yang di atasnya 10 atau 15 atau 25 atau yang lebih tinggi. Begitu. Nah, fungsinya apa trafo ini ya? Fungsinya trafo step down ya. Trafo step down ya berarti untuk menurunkan tegangan dari sini PLN ya. PLN atau 220 volt menjadi 15 volt. Dari sini disearahkan menggunakan diode break. Nah, tegangan yang dipakai di sini ini adalah 15 volt. Jadi outputnya adalah ini outputnya. Nah, yang kabel polos ini hitam sama merah, ini adalah output dari diode. Outputnya ini. Nah, jadi yang masuk untuk pengisian yang dipakai adalah 15 volt DC. 15 volt DC. Kemudian setelah ini ya, tadi ini penyearah, jadi diode break ini sebagai penyearah, kemudian trafonya sebagai penurun tegangan. Kemudian di sini ada satu unit modul cut off. Nah, fungsinya apa ya? Untuk meng-cut off ya, meng-cut off tegangan pengisian ketika pengisiannya akinya sudah penuh. Nah, kemudian di sini ada voltmeter dan ampermeter untuk mengetahui voltase pengisiannya berapa, terus ampernya ketika pengisian itu berapa di sini. Ini fungsinya. Jadi untuk mengetahui voltmeter dan ampermeternya itu berapa. Nah, untuk komponennya apa saja yang di modul cut off-nya ini? Yang pertama, supaya lebih jelas, yang pertama di sini ada relay. Nah, ini namanya relay. Relay ini berfungsi sebagai saklar ya. Saklar. Kita menggunakan yang 5 pin. Nah, ini sudah saya bahas cara kerjanya di video sebelumnya yang rangkaian itu. Nah, ini namanya relay 5 pin 12 volt dengan arus maksimum 10 volt di sini. Fungsinya apa? Sebagai saklar utama. Saklar utama fungsinya. Kemudian di sini ada hambatan ya. Hambatannya ini 2K2 atau 2200 kilo ohm. Nah, sebagai apa ya? Sebagai hambatan ya, pasti sebagai pengaman juga di rangkaiannya ini. Kemudian di sini ada trim pot. Nah, trim pot ini atau trim pot atau resistor variabel. Ini namanya resistor variabel yang warna biru. Ini kita gunakan untuk mengatur hambatan dan menentukan tegangannya berapa. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara nyetingnya. Kemudian di sini ada tambahan diode 1 ampere, tapi ini nggak wajib ini. Ini hanya sebagai pengaman. Pengaman ketika apa? Ketika saklar ini berpindah. Nah, jadi kayak platina itu. Jadi fungsinya ini kayak kondensor di platina. Diode ini fungsinya kayak kondensor di platina. Ketika saklar itu membuka, maka kan dia akan ada percikan toh. Nah, percikan ini akan diantisipasi oleh diode ini. Nah, kemudian di sini yang kecil ini hitam, ini namanya transistor. Nah, transistor ini kita menggunakan C945. Nah, fungsinya apa ini? Ini sebagai trigger
atau pengontrol daripada relay ini. Kapan dia kemagnetan, kapan dia bekerja, ini diatur dengan transistor di sini. Kemudian di sini ada lampu LED warna merah sebagai indikator pengisian, dan warna biru warna hijau sebagai indikator cut off-nya. Jadi kalau dia cut off, maka lampu biru ini akan menyala. Sedangkan pada saat pengisian, lampu merah ini juga akan menyala. Saat pengisian yang menyala yang merah, saat cut off yang hijau yang menyala. Kemudian di sini dia dihubungkan dengan resistor 1 kilo ohm. Ini resistor 1 kilo ohm sebagai untuk pengaman lampunya ini, kedua lampunya ini. Jadi resistor ini dihubungkan dengan kaki kolektor di sini. Jadi negatifnya di sini. Nah, ini untuk cut off-nya seperti itu. Ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya saya akan demonstrasikan bagaimana cara menyeting cut off-nya. Cara menyeting cut off-nya ini harus dipahami ya, karena nanti takutnya satu-satu praktek. Cara nyetingnya itu kita siapkan avometer seperti ini ya, kita set di, misalkan saya pakai 20 volt ya, boleh 200, boleh 20 volt, tapi saya pakai yang 20 volt. Nah, kemudian setelah seperti ini kita hubungkan ya, kita hubungkan dengan outputnya. Nah, ini outputnya, output positif ke probe positif daripada AVO. Nah, kita hubungkan seperti ini, jangan sampai terbalik ya, usahakan jangan sampai terbalik. Kemudian yang negatif juga kita hubungkan seperti ini, yang negatif. Nah, seperti ini. Nah, setelah keduanya terhubung ya, ini sudah terhubung semua ya. Nah, ini sudah terhubung semua. Baru kita nyalakan. Nah, kita hubungkan ini ya, saklarnya ini ke PLN, tegangan PLN. Nah, sini akan menyala. Nah, lampu merahnya akan menyala ini. Nah, untuk nyetingnya gimana? Nyetingnya seperti ini. Kita putar trim pot atau resistor ini sampai yang warna hijau menyala. Nah, ini menyala hijaunya, lampu hijaunya menyala. Itu kan menyala. Nah, kemudian setelah itu kita putar sampai ini keluar tegangannya. Kita mau berapa volt ya, karena ini agak error yo, ini agak error modulnya ini agak trouble, maka kita pakai di sini sekeluarnya. Misalkan ini tegangannya ini agak error ini. Nah ini cut off nya di sini contohnya ini 12 ya, 12,2. Nah ini AVO-nya juga error, sama-sama error. Nah, jadi nanti kalau dia sudah 12 tadi, maka dia akan cut off. Nah, ketika tegangannya sampai 12 ini dia akan cut off. Nah, ini hanya ilustrasi saja ya, ini ilustrasi saja. Nah, ini ada pembahasan tambahan dari saya, catatan, karena ini trouble, maksudnya penyetelannya susah, jadi kita pakai mentok aja seperti ini ya. Pokoknya tegangannya ini keluar seperti itu. Nah, ini cara penyetingannya seperti ini ya. Jadi saya ulang lagi ya. Nah, posisi kita colokkan yo, ini sudah tercolok ke outputnya. Kemudian
kita putar tadi, kita putar sampai ininya menyala, kemudian kita putar balik. Nah ketika putar balik ini sebenarnya kita bisa menyesuaikan berapa volt, mau 13 atau 14. Nah karena di sini kita masih trouble atau nilainya ini belum ketahui, maka kita pakai mentok aja. Nah di sini tertera 12,3. Nah nanti kalau 12,3 volt akinya, maka dia akan cut off. Nah begitu. Jadi ini caranya seperti ini, cara nyetingnya seperti ini. Nah untuk selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengoperasikannya. Nah setelah ini disetting, kan kita tadi setting toh 13, berapa kan tadi. Nah setelah disetting kita lepas dulu ini colokannya, set. Nah setelah dilepas, kemudian ini juga dilepas, kita lepas semuanya. Nah kita hubungkan, jadi kedua ini outputnya ini ini kita hubungkan kemana, ke aki. Ini yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik lednya bisa putus. Ingat-ingat, kalau ininya terbalik, min plus ke akinya ini terbalik, maka lednya bisa putus. Ingat-ingat, saya catat di sini, jangan sampai terputus. Ketika penyolokan, kita mau nyolokkan ke aki, ini jangan dicolokkan terlebih dahulu supaya lebih aman ya. Jadi ini kita lepas seperti ini ya, kita lepas seperti ini, kemudian ini kita colokkan dulu. Yang positif kita colokkan dulu, atau yang negatif terserah. Yang penting jangan sampai terbalik ini, jangan sampai tertukar seperti ini, karena bisa putus. Kita colokkan seperti ini. Ini untuk proses pengoperasiannya seperti ini. Nah di sini terbaca tegangan akinya itu 12,1 volt. 12,1 volt. Nah setelah ini menyala, nah ini indikator akinya sudah menyala merah, baru kita colokkan ini seperti ini. Nah proses pengisian berlangsung. Nah proses pengisian berlangsung ditandai dengan menyalanya indikator ini. Ini akan menyala. Kita tunggu sampai dia cut off. Nah untuk cut off-nya itu yang pastinya lama, karena kita menunggu ininya penuh, ya kan? Kan nggak mungkin kita presentasi terus nunggu ini penuh, kan nggak mungkin. Nah jadi untuk simulasi bagaimana posisi cut off-nya, tinggal kita putar aja ini. Kita putar berlawanan arah sampai menetek. Nah ininya menyala dua-duanya. Dua-duanya ini menyala, ini cuma nggak jelas. Nah ketika dua ini menyala, maka tegangan ini arus di sini akan terputus sehingga terjadi cut off. Nah ini posisinya cut off sekarang, begitu. Kalau kita kembalikan lagi ya, nah ini posisi dia pengisian. Jadi kalau posisi cut off, dia akan, kalau ini sudah penuh ini wis full, wis mentok, wis full, dia akan otomatis tanpa kita memutar ini, ini akan hidup. Lampu hijau ini akan hidup seperti ini, yang tadi saya simulasikan seperti ini akan hidup. Dan ini arusnya akan terputus, nol, begitu. Nah itu kurang lebihnya seperti itu ya mungkin. Nah untuk cara melepasnya gimana? Lah ini sudah pengisian, sudah selesai, misalkan sudah cut off sudah cut off, mau dilepas bagaimana? Ini misalkan wis cut off wis anggapan aja ini cut off. Nah gimana cara ngelepasnya? Ya kita cabut dulu aja ininya, kita cabut dulu. Nah setelah kita cabut stop kontaknya, kita copot ini. Nah selesai. Nah kurang lebih seperti itu cara mengoperasikannya. Sekian dari saya, terima kasih.